Mungkin di sini eh, dari bapak-bapak semua, bapak ibu, saya apa eh, mungkin kalau dilihat beberapa eh, senior, jadi mohon izin bapak ibu semua, sebetulnya di sini bukan bermaksud untuk menggurui bapak ibu semua gitu ya. Sebenarnya di sini kita sama-sama berdiskusi dan belajar gitu. Saya pun terus terang juga masih terus-menerus belajar karena untuk bidang yang satu ini erat kaitannya sama bidang teknologi, dan teknologi itu terus berkembang. Dan apalagi di 5 tahun terakhir yang namanya cyber security, atau mungkin nggak 5 tahun terakhir, mungkin ya 4 tahun atau 3 tahun terakhir, itu benar-benar lagi hot topiknya Bapak Ibu. Gitu ya. Saya izin melangkah. Mungkin ini sedikit gambaran diri saya. Nggak ingin juga terlalu mengenalkan lebih jauh gitu ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu apa mungkin kalau kenal kita nanti kita bisa ikut bisa berkenalan Bapak Ibu kasih. Nah, adapun latar belakang dari apa paparan di hari ini adalah sebenarnya ingin coba juga mengenalkan apa itu yang namanya cyber security. Mungkin dari sisi tema yang ada di poster gitu ya, cyber security apa instrumen and contra engineering for cyber crime and cyber attack. Nah, itu sebenarnya topik yang bermakna konotatif sih. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang namanya kontrol itu kan ada sensor atau ada instrumennya, ada measurementnya, ada pengukurannya gitu ya. Lalu kemudian ada kontrolnya supaya output dari kontrol itu plannya tetap stabil. Nah, sama halnya dengan security itu juga berlaku. Jadi ada sensornya yang mendeteksi adanya cyber attack atau cyber crime gitu ya. Ada juga alat kontrolnya supaya risikonya tetap bisa termanage dan terjaga. Lalu kemudian ada plan-nya gitu ya. Ada plan-nya yang nggak bisa kita kontrol Bapak Ibu, kadang-kadang eh, lagi banyak serangannya gitu, lagi sedikit serangannya, itu satu hal yang ya mau nggak mau harus tetap kita kontrol. Inputan itu harus tetap kita kontrol supaya di plan kita tetap stabil ya gitu ya. Nah, ini yang namanya security itu sangat erat kaitannya dengan revolusi industri yang saat ini sedang terjadi, Bapak Ibu, di mana katanya ada industri 1.0, industri 2.0, eh, ketika apa yang namanya mesin uap ditemuin gitu ya. Itu kan berkembang katanya era industri. Terus sekarang udah era industri 4.0 mau menuju industri 5.0, di mana eh, kalau saya kebetulan ada di bidang finansial gitu. Mohon maaf kalau mungkin nanti Bapak Ibu misalnya eh, di bidang lain, ya mohon maaf, nanti mungkin kita bisa sharing sama-sama belajar kalau di bidang lain seperti apa gitu ya untuk yang industri 4.0. Kalau di bidang finansial itu sekarang yang lagi rame-ramenya adalah yang namanya AI gitu ya. Terus kemudian machine learning gitu ya. Terus kemudian apa big data. Nah, ini semua erat kaitannya. Jadi dari semua apa dari semua data kita analisis, kita monitor, lalu kemudian nantinya bisa dipakai untuk memprediksi oh pola pola-pola konsumen itu seperti apa. Terus kemudian kalau di internal juga sudah mulai banyak Bapak Ibu di internal kita proses-proses yang sifatnya recurring, berulang ya, pekerjaan-pekerjaan yang berulang itu mulai digantikan perlahan-lahan sedikit demi sedikit dengan otomasi atau robot gitu. Itu sudah ada. Jadi eh, mau nggak mau, jadi pegawai-pegawai yang sifatnya pekerjaannya seperti itu beralih ke pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih apa, lebih menuntut adanya kemampuan atau kapabilitas kognitif gitu. Jadi dituntut untuk sekarang mengembangkan daya analisanya, lalu mengembangkan kemampuan-kemampuan interpersonal skill-nya, misalnya jadi sales gitu ya. Itu seperti itu. Nah,
kaitannya juga sama nantinya di belakang akan coba kita jelasin kenapa itu berpengaruh ke cyber security gitu ya. Di Uni Eropa sendiri kalau kita lihat ada di sebelah kanan, Uni Eropa sekarang sudah apa mencoba membuat peta atau roadmap untuk menghadapi industri 4.0 ini dengan eh, mengajarkan ke citizen-citizennya atau penduduk-penduduknya itu pelajaran-pelajaran tentang digitalisasi, terus kemudian juga tentang cyber security itu. Lalu kemudian eh, diajarkan juga gimana caranya mengembangkan skill ya, eh, supaya nanti bisa tetap relevan skill setnya sekalipun zamannya berganti atau zamannya berubah gitu. Dan yang paling populer sekarang itu ada yang namanya AI ya Bapak Ibu, yang ada chat GPT gitu ya, yang udah mulai apa. Nah, kalau di Eropa sendiri terkait sama AI itu sudah mulai mereka mau mengembangkan yang namanya regulasinya, regulasi atau undang-undangnya terkait sama AI, supaya nanti AI-nya nggak bisa dipakai untuk hal-hal yang bertujuan jahat. Nah, kalau di banking sendiri, kalau kita lihat era bank 4.0 ke 5.0 itu juga sedikit banyak ke kelihatan lah sama Bapak Ibu semua sebagai nasabah gitu ya. Kalau sekarang itu banking lama-lama eh, dari sisi kantor cabangnya udah mulai berkurang. Jadi terus kemudian dari cabang jumlah cabangnya berkurang, jumlah pegawai di cabangnya juga dikurangi. Itu sehingga kalau kita lihat di cabang-cabang jumlah pegawainya sedikit dan lebih banyak mesin-mesin yang ada di cabang. Gitu. Terus kemudian tipe-tipe mesinnya juga eh, mulai berkembang. Nggak cuma sekedar ATM yang ngeluarin uang, tapi juga ada ATM yang juga bisa ngeluarin buku tabungan gitu ya. Ada juga ATM yang bisa ngeluarin kartu, atau juga ATM yang bisa mengganti kartu, ganti buku tabungan juga bisa. Terus kemudian ada ATM juga yang bisa terima uang dan eh, kasih uang gitu ya, terima uang. Terus kemudian kalau Bapak Ibu semua ke ATM juga sebetulnya nggak perlu kartu ATM, itu pakai mobile, perangkat apa mobilenya Bapak Ibu, mobile bankingnya Bapak Ibu datang ke ATM itu juga bisa tarik uang, sebetulnya tarik tunai gitu. Eh, Terus kemudian juga eh, dari sisi itu kalau mungkin ATM ya, ada juga ATM yang bisa untuk pertukaran mata uang gitu dari USD dolar ke rupiah atau rupiah ke dolar, seperti itu. Terus kemudian ya mungkin yang paling banyak ini sebelah kanan, sekarang kita sudah eranya bergerak ke arah mobile ya. Dan dengan kecenderungan populasi yang ada sekarang gitu ya, eh, untuk yang mobile ini yang paling laku adalah yang paling banyak fiturnya, yang pertama. Yang kedua, paling bagus tampilannya gitu ya. Terus kemudian yang paling cepat. Jadi eh, seperti itu tuntutan dari nasabah-nasabah kita ya Bapak Ibu. Gitu. Mungkin juga kalau ada pertanyaan, monggo nanti di chat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi kan. Nah, dengan adanya perubahan atau pergeseran, kalau dulu mungkin apa? Kalau sekarang kan jumlah device atau jumlah otomasinya bertambah, jumlah orangnya berkurang gitu ya, sehingga apa? Sehingga tingkat kompleksitas sistemnya itu bertambah. Karena bertambah tingkat kompleksitas sistemnya, terus kemudian bertambah jumlah servernya katakanlah, atau bertambah jumlah sistemnya, atau bertambah jumlah aplikasinya yang perlu di maintain gitu ya, yang perlu di maintain itu juga tambah banyak, sehingga dengan adanya kompleksitas yang banyak seperti itu, operasionalnya juga makin sulit gitu ya. Mau nggak mau pasti akan ada aja risiko satu dua yang ketinggalan gitu ya. Mungkin ada aja yang satu dua ketinggalan, bukan karena itu nggak penting, tapi itu adalah kalah penting dibanding dengan beberapa hal-hal penting yang lain, sehingga uh, di luar negeri ini, case-nya terjadi di luar negeri, untuk ada suatu bank gitu yang bisa diserang gitu ya, diserang sama fraudster atau sama hacker,
Terus kemudian hackernya datang ke ATM, terus kemudian ATM-nya muntahin sendiri atau jackpotting sendiri uangnya untuk keluar dari ATM. Itu ada kalau di luar negeri. Lalu kemudian ada juga yang modelnya kayak skimming Bapak Ibu. Jadi kartu ATM-nya itu diduplikat lah. Nah, gitu. Kalau sekarang sih udah susah ya, udah nggak bisa karena kartu ATM-nya harus pakai chip sekarang. Gitu. Kalau ngeduplikat nggak segampang itu. Nah, jadi eh, kalau yang skimming itu case-nya banyak terjadi itu ya mungkin paling banyak waktu kemarin-kemarin sih di Bali ya. Karena fraudster atau penjahat-penjahatnya itu datangnya dari luar negeri gitu untuk yang case skimming dan nyasarnya di Indonesia karena kebetulan kartunya belum migrasi ke chip gitu. Terus kemudian juga uh, banyak juga yang attack gitu ya. Attack itu masuk ke sistem bank, lalu kemudian masuk ke sistem keuangannya, lalu kemudian dari situ dia mengoperasikan untuk mentransfer uang ke tempat lain. Nah itu ada kejadian di bank sentral di salah satu negara di Bangladesh. Nah itu uangnya dikirim ke kasino yang ada di Filipina gitu ya. Dan untungnya ada yang berhasil diselamatkan itu uangnya. Uh, Kerugiannya mungkin bisa sampai triliunan gitu ya. Gitu. Ada juga yang mungkin Bapak Ibu ada sistem namanya SWIFT gitu ya. Sistem SWIFT itu untuk melakukan pembayaran antar luar negeri ya, antar negara dari satu bank di satu negara ke bank lain yang ada di negara lain itu juga diserang gitu ya, di attack di internal. Lalu kemudian uangnya pergi atau uangnya lari ke luar negeri juga. Eh Dalam bayangan Bapak Ibu semua, kecuali Bapak Ibu semua berkecimpung di bidang IT, di bidang security ya. Ini terus terang memang hal-hal yang terjadi real di lapangan Bapak Ibu. Itu ya. Tapi jangan worry, jangan khawatir gitu ya. Orang-orang security di bank tidak tidur Bapak Ibu. Itu menjaga uh, uang dan menjaga sistemnya itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi orang security itu jaga penuh di IT-nya, tidak tidur, tapi tentu gantian ya shift ya, nggak mungkin terus-terusan jaga gitu. Ada juga sistem-sistem yang memang dipasang untuk menjaga supaya uang Bapak Ibu semua yang ditaruh di bank itu tetap aman. Itu sih intinya. Sekalipun memang di sini ada berita yang menakutkan, tapi tenanglah, orang security juga banyak yang bisa jagain. Jadi insya Allah tetap aman. Nah ini uh, mungkin ada salah satu sampel atau attack. Saya nggak mohon maaf saya jadi nggak bisa uh, mutarin gitu ya. Nah ini karena jumlah pesertanya lumayan banyak. Apa? Jadi mungkin saya coba kasih gambaran aja bahwa di sini waktu dulu-dulu kita pernah mensimulasikan dulu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang udah ditutup celahnya. Jadi dulu kita bisa mensimulasikan dari ATM gitu ya, bahwa kita bisa request uang itu tidak sesuai dengan nominalnya gitu ya. Jadi di nominalnya kita tariknya 100.000, tapi yang keluar bisa 1 juta gitu ya. Itu uh, kita temuin gitu ya, dan kita bisa tutup. Gitu. Itu intinya. Nah ini balik lagi, kenapa sih yang kayak gitu tuh, yang kejadian-kejadian itu suka terjadi gitu ya? Ya wajar lah itu terjadi karena emang eh, tingkat kerumitannya cukup tinggi karena kita berkembang gitu ya, sangat cepat teknologinya. Terus bisnis juga sangat cepat Bapak Ibu dan tuntutan customer itu butuh juga sistem yang cepat gitu, sistem yang fiturnya kaya gitu ya. Sehingga eh, kalau dikasih security yang terlalu rumit ya, dikasih security yang susah gitu, mungkin Bapak Ibu kalau login ke mobile banking gitu passwordnya harus 100 karakter gitu ya, Bapak Ibu ngetikin password mungkin males ya. Wah, ngapain saya masuk ke mobile banking harus ketikin ada 100 huruf gitu, yang mending saya nggak usah pakai gitu. Nah itu jadi eh, apa ya, yang kayak gini tuh adalah ibaratnya kayak kayak satu hal yang dinegosiasikan lah antara kemudahan, ya, kenyamanan versus keamanan. Nah, eh,
ada giumnya kan kayak gitu. Jadi ada perang yang namanya kenyamanan versus keamanan. Semakin aman maka semakin gak nyaman gitu. Semakin nyaman maka semakin gak aman gitu ya. Ya itu ya kurang lebih mungkin boleh dianggap seperti itu. Tapi sebenarnya seorang cyber security yang baik adalah bisa mencari jalan tengah di tengah-tengahnya. Dia tahu mana solusi yang masih aman namun nyaman gitu. Ya. Nah, ini ibaratnya balance lah. Terus kemudian juga alat security itu biasanya mahal-mahal gitu. Tapi nggak generate uang gitu, nggak generate money, nggak generate value. Kayak mungkin Bapak Ibu kalau kerja di bidang safety gitu ya, alat-alat safety itu mahal-mahal, tapi nggak ngasih juga kepastian aman kan gitu ya, nggak ngasih kepastian nyaman juga gitu. Sama Bapak Ibu juga kayak beli asuransi gitu ya. Asuransi apa? Asuransi itu kan kalau kejadian aja baru bisa diklaim. Kalau nggak kejadian itu kita tetap bayarin ininya gitu ya, preminya. Rugi karena itu sebenarnya yang dilihat sama satu perusahaan kayak gitu gitu. Ongkosnya security itu mahal gitu ya. Kalau mau aman ya ongkosnya lebih banyak lagi gitu ya, dikasih atau dicari premi-preminya yang jauh lebih mahal lagi, itu preminya besar gitu. Ya, tapi kan yang namanya perusahaan pasti nggak bisa seperti itu ya. Pasti dicari jalan tengahnya di mana ongkos yang kira-kira optimal gitu ya, optimal. Kurang lebih sih kayak gitu. Terus kemudian orang juga saat ini sebenarnya orang security itu sangat langka. Sangat langka kenapa? Karena keahliannya di atas orang IT gitu ya. Jadi ada orang lalu kemudian dididik berapa tahun jadi orang IT. Nah, terus kemudian setelah jadi orang IT berapa tahun, punya pengalaman berapa lama, baru bisa jadi orang security. Gitu. Jadi eh, memang keilmuannya ya sedikit, orang IT-nya aja dengan kebutuhan bisnis yang ada nyarinya susah, apalagi orang security. Itu sih eh, yang terjadi gitu ya. Nah, ini jadi yang namanya SDM, yang namanya SDM security itu sangat sangat kurang, terutama di Asia Tenggara. Terus kemudian eh, untuk yang SDM security ini paling banyak memang ya kerjanya kalau nggak di vendornya IT ya di perusahaannya finansial ya, wajar karena perusahaan finansial tuh yang menghadapi perang security setiap hari, jadi memang orang-orang yang perlu ada di situ adalah orang-orang yang terlatih untuk berperang gitu. Itu sih. Nah, ini kalau di kami sendiri menyiasatinya dengan budget yang ada, budget yang limited gitu ya. Terus kemudian juga dengan orang yang juga limited atau terbatas. Kita nyiasatinya apa? Dengan bermitra dengan beberapa institusi yang lain, bermitra dengan bank-bank yang lain untuk sharing gitu ya. Kalau ada kejadian di sana, kasih tahu dong kejadiannya itu biasanya terjadinya karena apa, supaya orang-orang di kita ketika bikin penawarnya itu nggak perlu lagi sorry, di kita nggak perlu lagi research and development untuk cari penawarnya, tinggal kita dapetin dari tempat lain. Oh, ini cara-caranya, ini modus operandinya nih. Oh, ya udah, kita tinggal implement pengamanan pengamanan yang sudah teruji juga di tempat lain gitu. Itu sih, jadi tukar-tukaran info lah itu. Kalau nggak aman di mana, dapat info. Intinya sih seperti itu ya. Terus kemudian kita juga senantiasa menjaga komunikasi dengan vendor-vendor gitu ya. Terus kemudian juga dengan prinsipal, sehingga kita dapat info, knowledge atau teknologi yang baru yang bisa digunakan untuk memitigasi attack, memitigasi serangan itu apa gitu ya. Dan kita juga bermitra dengan institusi pemerintah supaya minimal kita bisa dibantu untuk di health check lah ibaratnya, kayak dibantu untuk di di cek kesehatan kita gitu, apakah kita bagus gitu ya kesehatannya gitu ya kan. Kita semua kalau mau tahu kita ini sakit atau sehat gitu ya kan nggak bisa dari diri kita sendiri, harus dibantu ke dokter gitu ya. Nah, itu kita juga seperti itu gitu, untuk ngecek atau tahu postur keamanan kita ya, kita lakukan pengecekan gitu. Nah, di internal kita sendiri gitu ya, kita untungnya gitu ya, kalau institusi finansial ini antara untung blessing in disguise lah. Aturannya banyak Bapak Ibu. Eh,
Terus kemudian kalau aturannya dilanggar, sanksinya juga nggak main-main, gitu ya. OJK, BI itu cukup tegas dan penegak hukum pun sangat cukup tegas ya sama institusi finansial gitu ya. Jadi kalau ada kepentingannya masyarakat yang keganggu gitu ya, itu intinya masyarakat dibela penuh lah sama yang namanya regulator gitu ya, sama BI, OJK gitu, maupun sama penegak hukum gitu ya. Pasti yang akan ditanya-tanya adalah kita gitu ya. Gitu. Jadi apa? Intinya karena seperti itu, jadi mau nggak mau kita dituntut punya upaya ekstra gitu ya, upaya ekstra untuk ngamanin Bapak Ibu semua, karena tuntutan dari regulatornya itu tinggi gitu ya. Ada beberapa peraturan yang mengikat ke kita secara penuh, dan sekarang ada peraturan yang terbaru namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Bapak Ibu, yang sekarang masih on progress, itu diimplementasikan di banyak institusi yang ada di Indonesia gitu ya. Ada juga yang udah ada kayak POJK terkait cyber security, manajemen risiko, itu semua payung-payung aturan atau hukum yang diciptakan untuk melindungi Bapak Ibu semua gitu. Termasuk juga melindungi kita sih sebetulnya. Kami juga gitu ya, dari apa kelalaian dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ itu hal-hal yang ada di regulasi itu kemudian ejawantahkan gitu ya, atau mungkin diserap gitu ya ke internal gitu, untuk dijadikan aturan-aturan juga yang ada di internal Bapak Ibu. Supaya proses kerja yang kita bikin itu semua sesuai dengan aturan-aturan gitu. Sesuai dengan kebijakan. Terus kemudian kalau di luar yang namanya security pasti ada best practice-nya, yaitu NIST Cyber Security Framework sama ISO 27001 itu ya. Selain juga dua yang terkenal itu masih ada yang lain juga gitu. Mungkin kalau terkait sama governance-nya IT, COVID gitu ya. COVID 2019 atau COVID 5 gitu. Ada juga yang terkait dengan apa yang lain, misalnya untuk pembayaran atau kartu payment card itu dengan PCI DSS gitu ya, dan lain-lainnya gitu ya. Itu. Jadi beberapa best practice ada di luar itu, terus kemudian diimplementasikan di internal dalam bentuk prosedur. Nah, kami juga punya punya aturan gitu ya. Lakukanlah apa yang kita tulis dan tuliskanlah apa yang kita lakukan. Saya mengenal betul di internal itu bahwa kalau di perbankan itu sebetulnya kalau misalnya nanti berhadapan sama kepolisian, yang ditanya adalah prosedur internalnya ada apa enggak. Nah, gitu. Jadi selalu tuliskan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita tulis. Itu apa hal-hal yang kita lakukan lah. Nah, terus kemudian dalam mengamankan tentu juga butuh teknologi Bapak Bapak Ibu, butuh butuh alat, butuh aplikasi, butuh server, terus kemudian butuh ya teknologi-teknologi pengamanan yang ada. Nah, kalau kita melakukan penyusunan alat-alat keamanan yang mirip seperti militer, itu menyusun keamanan suatu daerah atau suatu tempat atau suatu negara. Contohnya misalnya kayak sekarang yang di IKN yang baru gitu ya, misalnya ya. Ada yang namanya ring 1, ada yang namanya ring 2, ada yang namanya ring 3, dan selanjutnya sampai ada yang namanya perbatasan dengan suatu negara gitu ya. Nah, di perbatasan itu orang yang keluar masuk pasti dicek Bapak Ibu, harus ada paspornya, terus kemudian juga dia masuk daftar hitam apa enggak gitu ya. Nah, sama seperti di security gitu ya. Mungkin kalau ya negara sama aja dengan masuk gedung gitu ya, pasti sama satpam dicek lah ada kartu pengamanannya nggak, masuk X-ray gitu ya. Terus kemudian tasnya dicek, di dalamnya ada senjata atau enggak gitu. Sama security juga seperti itu, ketika ada aplikasi gitu ya. Nah, user-user yang akan masuk atau mengakses ke aplikasi itu juga di scanning Bapak itu user-user tuh. Apakah ini user yang beneran atau user yang pura-pura atau yang user yang palsu gitu ya. Terus kemudian eh, dari komputernya itu ada yang request ke sistem ini, ada paket-paket yang berbahaya enggak gitu ya. Atau ini ada serangan atau enggak dari komputernya. Seperti itu. Terus kemudian kita juga secara berkala
ngecekin Bapak Ibu kalau kalau komputernya Bapak Ibu ada virusnya, terus kemudian username atau passwordnya bocor, dan username password Bapak Ibu itu diperjualbelikan di internet gitu ya. Nah, itu eh, kita di internal bisa melakukan searching dan kita kabarin ke Bapak Ibu gitu ya, bahwa username sama password Bapak Ibu sudah bocor di internet. Gitu. Nah, seperti itu sih kurang lebih gitu ya. Terus kemudian juga ya di sini ada beberapa teknologi security lah. Mungkin kalau Bapak Ibu semua berkecimpung di bidang IT atau enggak juga tahu atau berkecimpung di bidang security, paham lah beberapa tool-tool seperti ini gitu ya. Tool-tool ini sih pada intinya adalah tool yang mirip kayak masuk gedung, terus kemudian ada alat X-ray-nya, terus kemudian ada yang juga yang berguna untuk ngecekin Bapak Ibu. Ngecekin kalau misalnya uh, apa uh, aplikasi kita tuh sudah bebas kelemahan, itu bebas bug, atau servernya itu udah nggak ada virusnya lagi. Terus kemudian seperti itu sih. Nah, ini juga ada yang namanya proses gitu ya. Ada yang namanya proses di internal ketika kita mengembangkan satu aplikasi itu biasanya nggak gampang Bapak Ibu, nggak serta merta langsung langsung rilis aja gitu ya ke apa ke ke luar gitu ya, atau bisa dipakai atau nyampe lah ke handphonenya Bapak Ibu gitu. Kita bikin aplikasi nggak semudah itu Bapak Ibu. Ketika kita bikin aplikasi itu desainnya harus apa secara security harus desain security yang aman gitu ya, harus desain security yang non di di sign off sama orang security gitu ya. Kalau orang security-nya nggak agree, nggak setuju, nanti BOD atau manajemen juga nggak akan setuju gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian juga ketika di develop gitu ya, ketika ditulis ke dalam bahasa pemrograman, itu juga nanti eh, yang ditulis itu akan dicek itu apakah uh, sudah melakukan pemrogramannya dengan benar gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga yang mungkin baru lulus kuliah 1 atau 2 tahun jadi programmer gitu ya. Terus kemudian ya banyak melakukan keliruan atau kesalahan sehingga aplikasinya gampang dibobol lah, atau gampang dijebol gitu. Berarti harus ada seniornya yang bisa memastikan bahwa tidak ada kesalahan dari junior programmernya. Habis itu dikombin sama orang security, nggak dicek di baris code-nya. Oh, ini ada yang kode-kode yang bisa dibobol atau enggak gitu ya. Begitu udah selesai code itu terus kemudian dijadiin aplikasi program itu. Lalu kemudian di testing Pak Ibu. Di testing lagi. Testingnya misalnya di testing ada yang testing normal, ada yang di testing abnormal gitu ya. Abnormalnya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang abnormalnya dikasih apa harusnya ini dikasih cuma nomor gitu, angka numerik gitu ya, numerik 1 sampai 10. Kita coba ya 10 sampai 20 juta gitu misalnya, dikasih dikasih angkanya. Nah, itu seperti itu. Jadi di tes, oh ternyata aplikasi behaviornya aneh-aneh nih, begitu kita tes dengan yang anomali, berarti nggak lolos tuh, harus balikin lagi ke programmernya untuk diperbaiki lagi. Terus kemudian habis misalnya katakanlah udah rilis, maka di maintenance atau di production juga aplikasi tidak serta merta itu aman. Jadi terus menerus dicek, terus kemudian dimonitor juga ada yang nggak attack atau enggak. Kalau ada ya udah kita apa bikin uh, bikin planning untuk melakukan pengembangan nih. Ada fitur yang nggak aman, mungkin nanti kita ditulis patches-nya lah namanya ditulis patches-nya seperti itu. Terus juga, nah ini yang tadi kita bilang bahwa orang security itu nggak tidur ya. Ya emang di perbankan orang security itu bekerja 24/7 untuk monitoring. Jadi ada satu ruangan tertentu khusus gitu yang banyak monitornya, terus kemudian banyak yang dimonitor. Ya, yang dimonitor itu kalau nyari eh, dari sekian juta akses dari nasabah gitu ya, mana sih yang attack? Mungkin hanya 1 2 Bapak Ibu yang apa yang
Itu adalah benar-benar serangan yang memang benar-benar inilah. Jadi ibaratnya orang yang monitor itu juga ibarat kayak mencari jarum dalam jerami. Tapi dengan kecanggihan teknologi, eh, mencari jarum di antara tumpukan jerami itu semakin lama akan semakin dipermudah, gitu ya. Gitu. Semakin lama akan semakin dipermudah sehingga untuk memonitoring atau serangan-serangan yang menuju security itu bisa lebih kelihatan lah, intinya intinya seperti itu gitu. Gitu ya. Jadi eh, ibaratnya banyak-banyak proses kerjanya lah, dan ini itu sekarang dengan yang tadi disebut ada banking 4.0 dengan teknologi AI, kecerdasan AI, ini makin dibantuin Bapak Ibu orang seperti ini untuk memilih dari sekian juta jerami ini mana sih yang dia adalah apa? Dia adalah jarum gitu ya. Itu dengan teknologi AI lama kelamaan akan di ini apa? Dipermudah gitu gitu, gitu ya. Itu. Tadi Bapak Ibu. Ya, betul. Eh, Seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian sistem itu yang diamatin atau yang dimonitoring itu bukan satu atau dua sistem kalau di perbankan, bisa ratusan dan bisa ribuan. Terus kemudian jumlah komputer yang diamatin itu bukan satu atau dua, tapi kalau case di kita itu di atas 20.000, di atas hampir 30.000 komputer yang kita mesti dimonitor, dan tidak semua 30.000 komputernya itu ada serangan Bapak Ibu. Mungkin yang ada serangan satu dua aja gitu ya. Dia komputernya dibawa pulang, terus kemudian dicolok di rumahnya, ternyata di rumahnya ada virus gitu ya. Virusnya itu ternyata habis itu paginya dibawa lagi ke kantor gitu ya. Nah itu ada aja yang begitu-begitu sih, Bapak Ibu, seperti itu. Eh, Lalu kemudian, nah ini barusan yang dijelaskan oleh yang namanya cyber security framework ya gitu ya, di mana cyber security framework ini ada yang namanya identify, ada protect, detect, respond, recover. Ini intinya adalah serangkaian framework atau best practice lah, atau apa Bapak Ibu nanti mengelompokkan beberapa beberapa kategori proteksi lah gitu ya. Kategori-kategori proteksi security ke dalam satu kelompok-kelompok atau kategori-kategori tertentu, sehingga kita bisa memudah dalam memilah gitu ya, memilih gitu ya, dan memastikan bahwa ini sudah dipenuhi gitu ya. Ya, balik lagi itu tadi seperti yang saya bilang di awal, lakukanlah apa yang kita tulis, tuliskanlah apa yang kita lakukan. Nah, ini kalau di luar sudah ada yang menuliskannya sehingga kita tinggal melakukan apa yang sudah dituliskan di luar gitu ya. Terus kemudian dari eh, serangkaian aturan tersebut, lalu kemudian kita implementasikan, pasti nggak akan bisa semuanya bisa kita implementasikan Bapak Ibu, karena apa yang ditulis sebagai framework itu adalah hal-hal yang kalau boleh dibilang sangat sempurna gitu, sangat sempurna. Kalau kita lakukan semuanya ini secara sempurna, maka serangan-serangan itu akan hilang gitu, atau nggak ada gitu ya. Nah itu pasti nggak akan bisa seperti itu, karena tuntutan atau kebutuhan akan security itu tiap perusahaan itu beda-beda. Mungkin kalau kita di bank gitu ya, kebutuhan akan security-nya tinggi. Karena kalau kita meleng gitu ya, kalau kita lengah sedikit aja, maka pertama uang nasabah akan hilang. Terus kemudian nanti kita jadi repot tuh di depan regulator dipanggil, nanti polisi dipanggil gitu ya. Nah itu repotnya seperti itu. Sehingga yang namanya institusi keuangan pasti punya kebutuhan security yang sangat tinggi. Berbeda halnya dengan misalnya di pabrik gitu ya, misalnya. Mungkin hal-hal security yang perlu diproteksinya ya mastiin supaya pabriknya tetap jalan gitu ya. Misalnya kalau ada virusnya kalau nggak ngefek ke pabrik ya nggak usah. Misalnya ini sih dalam kasus ekstrimnya, saya bisa saya bisa hapus atau saya bisa bisa hilangkan dalam waktu seminggu pun nggak masalah, kan pabriknya masih jalan gitu. Terus kemudian orang-orang juga masih bisa kerja gitu. Gitu. Tapi kalau tidak seperti itu kalau di industri finansial, gitu. Sejam ada virus aja atau mungkin sedetik atau 2 detik ada virus aja bisa krusial gitu. Bisa bisa
bisa sangat sensitif, sehingga antar satu perusahaan ke perusahaan lain pasti beda kebutuhannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu perlunya integrasi aturan tersebut dengan operasional proses kerja. Ada mungkin kita identifikasi proses-proses kerja mana yang cukup krusial gitu, yang kalau kita proses kerjanya ini gak dilakukan, perusahaannya bisa mati gitu ya, yang sebelah kiri ini. Terus kemudian arah kebijakannya manajemen nih dalam setahun atau 2 tahun ini nanti akan mencoba mengarah ke bisnis A, bisnis B, bisnis C, sehingga kita identifikasi, oh berarti proses operasional yang mengarah ke bisnis A, bisnis B, bisnis C ini adalah proses operasional yang sangat penting atau cukup penting, gitu ya. Terus kemudian kita identifikasi lagi, misalnya proses kerja yang ada di sana itu ada sisi kelemahannya enggak, misalnya bisa di bypass orang enggak, gitu, misalnya gitu ya, atau bisa di, di dikelabuhi enggak, ya. Terus kemudian ada nggak insiden-insiden security atau insiden ya, misalnya kayak kebobolan gitu ya. Kalau ada, modus operandinya kayak gimana? Itu semua diidentifikasi Bapak Ibu. Lalu kemudian dicarikan mitigasinya, dicarikan solusinya, dicarikan obatnya atau rekomendasinya. Lalu kemudian kita lakukan prioritisasi, karena pasti nggak semua rekomendasi atau nggak semua obat itu sebetulnya bisa dijalankan sekarang gitu ya, karena pasti kan butuh butuh roadmap gitu ya. Ada yang bisa dijalankan 3 bulan lagi, ada yang bisa dijalankan 6 bulan lagi, mungkin ada yang bisa dijalankan 5 tahun lagi gitu baru bisa kita jalanin. Eh, tapi kalau biasanya sih kalau sudah diminta sama regulator gitu ya, atau sudah diminta sama hukum, itu pasti harus dijalankan sesegera mungkin gitu ya. Terus kemudian ada juga target dari manajemen. Manajemen gimana nih? Mau bikin perusahaan yang aman atau perusahaan yang biasa-biasa saja, sedang-sedang aja, tapi mungkin dalam 3 tahun itu akan jadi aman. Itu kan semua balik lagi ke keputusan politiknya manajemen gitu ya. Apakah manajemen juga mau mau ngatur gitu ya? Mungkin kalau mau aman ya udah berarti manajemen harus ngelontorin uang yang banyak gitu. Tapi kalau mau biasa-biasa aja, uangnya yang biasa gitu, terus kemudian di-execute gitu ya. Habis itu projectnya di-execute, ada toolnya juga untuk nge-tracking execute itu apakah sudah dilaksanakan sesuai jadwal gitu ya, orang-orangnya yang melakukan itu efisien gitu ya, nggak numpuk di satu tempat tapi di tempat lain nggak ada orangnya gitu ya. Terus kemudian ada semuanya pencatatannya rapih atau enggak ketika ketika project gitu ya. Terus kemudian ada yang monitor juga, ada insiden manajemen, ada program manajemen, ada assessment dan lain-lain. Terus kemudian ada audit juga, itu mastiin bahwa oh ini semua peraturannya udah dilaksanain. Kalau yang namanya audit kan gitu akan ngecekin, ini ada peraturan nih, nah, peraturannya sudah dilaksanakan atau belum. Terus kemudian ada ada insiden lah, akan dicek, oh belum ada aturannya gitu ya. Itu tugasnya audit untuk nyari yang seperti itu ya. Nah itu uh, mungkin kalau dari saya sih paling sekian gitu ya. Tinggal berapa menit, 15 menit lagi ya berarti ya buat kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan saya kembalikan ke Pak Edi, barangkali Bapak mau ini apa mau mau ngasih tambahan barangkali dari Pak Edi atau dari Bapak Ibu semua gitu. Terima kasih Pak Budi atas paparannya, pengalamannya mendukung ya, tim security di BNI ya. Ini tadi pertanyaan-pertanyaan sudah muncul. Saya bacakan ya dari yang paling atas. Pertama dari Bapak, panjang ke atas ini.
Pertama dari Pak Muhammad Fatoni ini. Tren saat ini cyber attack. Oh, ini di atasnya masih ada. Dari Pak Rio ya, yang pertama mungkin bertanya, apakah ini ada 3 pertanyaan ini Pak. Yang pertama, apakah Bank BNI menggunakan cloud services? Jika iya, dipergunakan untuk apa saja? BNI masih menggunakan jasa pihak 3 untuk pengamanannya? 3 pertanyaan. Silakan Pak. Betul, Pak. Kalau untuk cloud services dengan industri 4.0 saat ini menuju ke industri 5.0 pasti sangat tidak bisa terhindarkan Bapak Ibu semua. Jadi di kami pun sama kita pakai gitu ya, tapi mungkin bukan untuk hal-hal yang krusial gitu ya. Contohnya kayak core banking udah pasti bukan pakai cloud gitu. Terus kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang sangat kritikal pun kita nggak pakai cloud. Terus kemudian cloud yang bagus itu saat ini yang disediakan oleh eh, banyak vendor dari luar negeri gitu ya, yang bagus-bagus kayak Google, terus kemudian kayak Microsoft gitu ya, terus kemudian kayak Amazon, sehingga sebagai bank nasional dan bank negara, nah ini ada hal-hal lain lagi yang kita pikirin sih seperti urusan geopolitik dan kedaulatan gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang krusial dan sangat penting sekali di kami tidak menggunakan cloud. Tapi mungkin kalau untuk hal-hal yang membantu pekerjaan itu juga ada yang kita pakai cloud, dan itu ada yang juga kita mesti harus izin dulu ke regulator supaya bisa pakai gitu. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni ini. Tren saat ini cyber attack terhadap sistem cyber perbankan di Indonesia seperti apa ya? Cyber attack ya dari luar, cukup cukup banyak gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu nyolokin kabel internet ke komputernya Bapak Ibu semua, yang dalam waktu nggak nyampe 1 menit pasti akan ada aja attack dari luar ya. Dan kalau kita lihat ya dari luar negeri juga ada gitu ya. Dan dari Indonesia pun sama ada juga gitu ya. Nah, sebetulnya sih profil-profil attacker itu ada gitu ya. Kita paham, kita tahu. Ada yang profil organized crime dari luar negeri, ada banyak gitu ya, banyak kalau organized crime dari luar negeri. Organized crime yang ada di Indonesia pun ada gitu ya, ada. Terus kemudian karakteristiknya juga kalau dari luar negeri organized crime-nya seperti apa itu ada juga. Kalau dari internal dari Indonesia organized crime karakteristiknya ada juga. Ada yang jago, ada yang nggak jago tapi gigih gitu ya. Nggak jago tapi gigih itu ada. Yang sering Bapak Ibu juga jadi fraudster kalau nelponin ke Bapak Ibu, ayo ini saya siapa gitu ya. Nah itu termasuk fraudster yang juga nyerang ke perbankan Bapak Ibu gitu ya. Jadi mereka ini bukan fraudster yang jago tapi gigih. Nah biasanya yang gigih ini nyerangnya bukan nyerang ke sistem tapi nyerangnya ke Bapak Ibu semua. Namanya social engineering gitu ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dimintain nomor PIN atau dimintain disuruh akses link apa itu jangan mau, karena memang mereka bukan nyerang sistem tapi nyerang Bapak Ibu semua itu sih. Baik. Berikutnya masih dari Pak Muhammad Fatoni ya, untuk cyber attack terhadap sistem perbankan di Indonesia kebanyakan dari negara mana saja negaranya? Ya Pak, banyak macam-macam sama negaranya, tiap minggu ganti-ganti, tiap bulan juga ganti-ganti Bapak Ibu. Banyak, jadi sebetulnya kalau kalau asal sumber serangan gitu ya itu yang namanya attacker atau fraudster pasti akan mencoba untuk menyamarkan jejaknya. Dia pasti akan mencoba untuk menyamarkan bahwa dia tuh berasal dari mana, itu pasti. Jadi sekalipun misalnya serang dari satu negara tinggi gitu ya, belum tentu memang benar-benar berasal dari negara itu. Kadang-kadang dia juga muter dulu gitu ya, muter dulu supaya nggak dikenal. Gitu. Itu sih kurang lebih sih.
Baik, kemudian dari Pak Syai, bagaimana dengan cyber security yang menyerang hardware, tidak lagi meretas software dan jaringan? Baik, itu kalau boleh dibilang itu adalah supply chain attack ya Bapak Ibu ya. Supply chain attack itu ya ada pola-pola tertentu atau serangannya misalnya di satu handphone tertentu Bapak Ibu sekalipun kita udah update patches dan lain-lain itu tetap ada misalnya katakanlah ada alat sadapnya dan lain-lain gitu ya, atau dari satu server tertentu dicurigai gitu ya, dicurigai chipnya ada semacam kayak kayak chip buat menyadap gitu ya, menyadap data dan lain-lain untuk dikirimkan ke negara lain, ya itu ada aja. Cuman itu satu atau lain hal yang memang tingkat kerumitannya agak tinggi, dan pastinya attackernya bukan attacker sembarangan Bapak Ibu. Pasti itu attackernya levelnya level negara gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk concern tersebut sebetulnya uh, ya ada aja sih, kalau kita sih bilangnya ada aja. Seperti itu sih. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Aldi. Bagaimana agar kita terhindar dari malware, remote administration tools atau RAT, ketika si attacker menargetkan serangan phishing pada ponsel kita melalui chat WhatsApp, dan sebahaya apakah ketika malware tersebut terinstall di ponsel kita, terutama untuk keamanan m-banking pada ponsel kita. Terima kasih banyak. Baik. Sebetulnya malware-malware yang disebarkan lewat WhatsApp itu adalah malware yang perilakunya sederhana di handphonenya Bapak Ibu ya. Sederhananya dalam hal dia akan ngelihatin semua SMS-nya Bapak Ibu. Kalau ada SMS yang OTP dia akan teruskan gitu ya. Ini cukup mungkin boleh dibilang canggih enggak, tapi sophisticated ya. Sophisticated itu memuaskan gitu ya. Memuaskan, tapi canggih sih enggak gitu ya. Canggih sih enggak. Untuk tipe yang seperti ini Bapak Ibu, memang balik lagi ke Bapak Ibunya semua ya. Kalau emang ada malware yang ada apa ya, kayak mungkin file lah yang dikirimkan dari WhatsApp gitu ke Bapak Ibu, ya delete ya, jangan diterima gitu ya. Terus kemudian kalau akun WhatsApp-nya mengatasnamakan suatu bank tertentu, screen capture kirimkan ke bank. Saya itu mungkin nggak nyampe 2 hari nanti akan di take down sama WhatsApp-nya Bapak Ibu, karena kita juga punya relasi sama WhatsApp untuk nge-take down nomor-nomor yang seperti itu. Itu. Terus kemudian saya nggak tahu ya apakah ini yang seperti ini tuh sudah ada anti malware-nya gitu di handphone ya. Kalau ada ya Bapak Ibu nginstal software anti malware ya di handphone Bapak Ibu semua. Biasanya ada tuh, ada dari misalnya yang gratisan gitu ya, ada juga yang berbayar sih Bapak Ibu gitu. Di handphone juga ada antivirusnya seperti itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi ini. Untuk regulasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang ITE terhadap cyber attack yang dilakukan oleh warga negara asing dan dari tempat di luar negeri terhadap sistem perbankan di Indonesia, apakah masih perlu direvisi lagi? Ini saya bukan pakar dari cyber law, jadi mungkin ya mau izin, mungkin saya mencoba menjawab dari hal yang saya tahu, bahwa memang serangan dari luar ke Indonesia ya cukup banyak sih. Kalau emang orangnya dari luar itu ada domisili ke dalam dan memang penegak hukum kita tahu, ya biasanya ditangkap sih Bapak Ibu, biasanya ditangkap gitu ya. Kalau kalau orangnya ada di yurisdiksinya Indonesia. Seperti itu sih. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Adi. Apa yang terjadi jika nomor HP kita dihack serta akun bank kita dibobol? Terima kasih. Baik, kalau nomor HP dihack, nomor HP-nya mungkin misalnya WhatsApp-nya gitu ya. Kalau WhatsApp-nya dihack, nah sebelum WhatsApp-nya itu dihack, Bapak Ibu semua kan di WhatsApp ada yang namanya two factor authentication, itu kalau bisa diaktifin Bapak Ibu. Sehingga WhatsApp Bapak Ibu nggak bisa dihack dengan mudah gitu ya.
Atau kalau dia ngehacknya sampai ke nomor GSM-nya gitu ya, Bapak Ibu ya kontak gerai providernya masing-masing untuk dapetin lagi nomor Bapak Ibu yang sudah di take over gitu ya, nomor handphone. Terus kemudian kalau akun kita bank kita dibobol, Bapak Ibu datang, mungkin nggak biasanya ini dibobolnya kan biasanya malam-malam ya Bapak Ibu ketika kantor cabang tutup. Itu kalau bisa Bapak Ibu langsung kontak ke ke call center. Jadi harus hafal nomor call centernya bank masing-masing, dikontak, terus kemudian ceritakan bahwa akun Bapak Ibu udah dibobol seperti itu ya. Ya itu tergantung kebijakan internal masing-masing bank gitu ya. Kalau emang saldonya masih ada, syukurlah gitu ya. Tapi kalau saldonya eh, sudah hilang juga ya, mungkin harus harus menunggu proses investigasi dan menunggu sampai ininya selesai, paling jadi ditangkap gitu ya. Dan itu kalau memang ada apa, jadi kalau untuk hal-hal yang seperti ini ada yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi sama regulator ya, ada yang memang bisa diganti, ada yang nggak bisa diganti gitu ya. Seperti itu sih. Kalau yang bisa diganti yang udah pasti kelalaiannya bank gitu ya. Ada kelalaiannya bank pasti bisa diganti, tapi kalau enggak ya ya biasanya sih enggak ya Bapak Ibu ya, tapi ini biasanya subject to debate ya. Biasanya sih kalau ada itu ya ke regulator seperti itu. Itu sih. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Fatoni lagi ini. Untuk kasus love scamming yang dilakukan oleh WNA Cina sebanyak 88 orang yang dilakukan dari Batam, apakah sistem perbankan di Indonesia mengalami seperti ini juga polanya? Oh, scamming. Saya nggak paham sih. Mungkin kalau love scamming itu kayak pemerasan sih jatuhnya Bapak Ibu ya. Untuk yang love scamming mungkin perbankan pastinya nggak bukan pemerasan sih. Mohon izin mungkin itu yang saya tahu sih. Ya, kalau memang nanti perlu ada koreksi, Ya, dikoreksi. ya, oke. Ini masih Pak Tony lagi ini. Untuk diagram secure SDLC, apakah mengacu ke standar ISO atau ke standar mana ya? Secure SDLC itu hal yang sudah sudah jadi best practice sih. uh, Kalau untuk checklist keamanannya pakai OASP, terus kemudian dari OASP itu ada banyak beberapa ketentuan, misalnya ASPS, terus kemudian MASV, ada juga OASP Top 10 gitu ya. Terus kemudian ya secure SDLC memang seperti itu sih. Saya lupa ini aturan ISO-nya berapa, nomor nomor berapa saya juga lupa sih. Gitu. Kalau untuk SDLC-nya, untuk aturan ISO-nya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Salah satu peretas adalah dengan prinsip SQL injection. Bagaimana tingkatan di atas itu sepengalaman Bapak di bidang security system? Baik, kalau untuk SQL injection kan biasanya dilakukan ke web base ya Bapak Ibu ya. Uh, Ya itu hal-hal attack yang lumrah terjadi kepada website yang memang tidak diproteksi dengan baik ya. Terus kemudian dikembangkan oleh memang yang developer yang masih baru gitu ya. Kalau developer yang sudah canggih, dia semua inputan itu nggak akan dipercaya. Pasti ada proses untuk filteringnya dan sanitasinya namanya, gitu ya. Kalau sudah ahli sehingga SQL injection itu boleh jadi pasti akan tertutup kalau yang program webnya sudah ahli. Tapi ada satu atau dua vulnerability yang walaupun developernya sudah sangat ahli, sangat senior, puluhan tahun, tetap akan ada aja, gitu ya. Akan ada aja vulnerability-nya, gitu ya. Misalnya kayak buffer overflow dan lain-lain, gitu ya. Tapi itu yang bisa ngehack seperti itu ya tingkatannya juga jauh jauh sangat lebih tinggi lagi ya itu ya, tingkatan, dan itu mungkin bukan, dia pasti tidak akan bekerja jadi penjahat gitu, bahkan bekerja dimanfaatkan oleh negara gitu ya, jadi join ke lembaga negara tertentu, lembaga negara lah intinya. Baik, berikutnya dari Pak Hadi Sutomo.
Akhir-akhir ini ada video peringatan jangan membuka undangan, PDF, gambar buram, dan lain yang bisa menyebabkan rekening kita terkuras. Mohon dijelaskan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Apakah jika kita membuat tautan malware tersebut, otomatis rekening kita terkuras walaupun kita tidak membuka mobile banking? Terima kasih. Baik. Yang namanya malware seperti itu tadi yang seperti sudah dijelaskan, itu akan memata-matai galeri HP kita, memata-matai SMS kita, sehingga apa aja yang ada di SMS dan galeri itu bisa disedot sama si pelakunya untuk dilihat sama pelakunya. Jadi bisa aja gitu ya, misalnya di galeri kita ada foto KTP kita, gitu ya, bisa aja ada foto muka kita, foto selfie kita yang bisa dimanfaatkan oleh attacker itu untuk nge-take over dan masuk ke mobile bankingnya atas nama kita gitu ya. Itu possible aja ya, possible terjadi, sangat possible terjadi. Sekaligus juga dia akan bisa tahu OTP-nya karena biasanya kan untuk ambil alih device itu butuh OTP kan, kode OTP SMS. Nah itu possible aja gitu ya. Jadi walaupun kita nggak membuka mobile banking kecuali sama sekali kita nggak minta adanya fitur mobile banking di rekening kita, ya itu mungkin aja dia juga bingung nanti daftarinnya kemana si penjahatnya karena kita nggak punya mobile banking gitu. Itu sih Bapak Ibu. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Ada suatu peretasan, terus apa untuk mengetahui IP peretas pada teknologi saat ini? Terima kasih Pak. Baik, kalau untuk semua alat security pasti bisa ngecek IP peretasnya sih, IP sumber peretasnya. Kecuali peretasnya itu juga jago dan bisa belok-belok gitu ya, bisa menghapus jejaknya, misalnya seolah-olah nyerangnya dari negara Eropa padahal dia ada di negara Rusia gitu misalnya, itu bisa aja sih. Tapi semua alat security yang dipasang di bank itu bisa merekam IP address yang mengaksesnya. Baik, berikutnya dari Pak Basuki Setiawidodo. Izin bertanya Pak, beberapa waktu yang lalu sempat ramai isu bahwa data-data nasabah salah satu bank bertaraf nasional di Indonesia bocor ke tangan peretas. Apa kira-kira pendapat Pak Bobi terkait hal ini? Adakah kiranya hal yang perlu diimprove dari sisi sistem? Ataukah hanya perlu perbaikan prosedur? Baik, yang pertama gini, yang namanya attack itu bisa terjadi sama siapa aja Bapak Ibu, dari bank mana aja juga pasti bisa terjadi, kemungkinan itu pasti akan ada aja, walaupun mungkin dari tiap-tiap bank persentase kemungkinannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Tapi yang namanya persentase sekalipun itu cuma 1%, pasti ada kemungkinannya seperti itu sih. Jadi bukan artinya bank-bank yang ada sekarang yang belum kena itu adalah sudah bagus gitu ya, tetap harus selalu terus-menerus ditingkatkan sistemnya gitu ya, ditingkatkan prosedurnya dan lain-lain. Kalau ada kejadian gitu ya, nggak mungkin enggak, pasti memang ada sesuatu yang kurang yang belum diimplementasikan, itu pasti. Karena kalau semuanya sudah berjalan dengan sempurna, baik-baik aja, pasti nggak kejadian gitu ya. Tapi yang seperti ini balik lagi adalah komitmen dari sisi top level manajemen ya. Kalau top level manajemen yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk ngeluarin budget, terus kemudian memberikan resource yang sangat besar juga ya, terus kemudian memberikan juga kesempatan dan waktu juga untuk mengembangkan sistem atau teknologi yang bagus gitu ya, itu mungkin bisa probabilitasnya bisa berkurang seperti itu sih, tapi tidak menafikan yang namanya resiko itu pasti akan tetap ada. Itu sih. Baik, berikutnya dari Pak Fatoni lagi. Untuk saldo minimal yang tidak bisa diambil di ATM, apakah itu bisa menjadi rentan mengalami cyber attack? Untuk yang seperti ini tergantung jenis serangannya. Kalau memang serangannya social engineering yang dilakukan dengan men-take over misalnya mobile banking atau men-take over
kartu ATM-nya dan lain-lain, itu ya pasti nggak akan bisa juga sama, nggak akan bisa diambil. Tapi untuk tipe-tipe serangan tertentu yang nyerangnya lewat bank gitu ya, masuknya lewat sisi bank bukan dari sisi usernya, itu pasti bisa diambil gitu ya kalau nyerangnya dari sisi bank, seperti itu sih. Baik, berikutnya dari Pak Firdaus. Pada kasus penipuan melalui telepon yang mengaku suruh kirim uang lewat ATM, modusnya mungkin bisa bermacam-macam. Apakah BNI bisa mengusut tersangkanya? Misal, apakah bisa bekerja sama dengan penyedia layanan telepon seluler untuk melacak lokasi penelpon? Atau apakah bisa melacak dari nomor rekening tujuan dan di mana tersangka tersebut melakukan penarikan atau pemindahan aliran uangnya lebih lanjut? Saya pernah punya teman yang menjadi korban, tapi dia menjadi pesimis karena sebenarnya pihak kepolisian menganggap kasus penipuan dengan nominal kecil tidak perlu diusut lebih lanjut, atau prosesnya mungkin terlalu ribet sehingga pelapor lama-lama tidak semangat lagi. Ya, siap. Uh, dari bank sendiri sebetulnya kan bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki power atau kemampuan untuk melakukan enforcement, Bapak Ibu. Kita tidak memiliki upaya paksa, misalnya upaya penggeledahan, upaya untuk meminta secara paksa ke operator. Kita nggak punya juga kewenangan tersebut. Jadi ya tetap hal yang kayak gitu adanya di penegak hukum sih. Dan seperti itu sih. Dan kami pasti akan membantu penegak hukum gitu. Kalau memang penegak hukum membutuhkan beberapa data-data yang terkait, pasti akan kita kasih. Baik, berikutnya Pak Ramadhani Ikhlasul Amal. Masalah cyber apakah yang sekarang sering menyerang PLC Siemens? Setelah Stuxnet, Pak, saya kebetulan sering menggunakan PLC Siemens. Menyerang instrumen, Pak. Ya, Bapak, saya mohon maaf udah 10 atau 12 tahun udah nggak mau masuk PLC lagi. Cuman izin memang kalau selama itu barang terkonek ke TCP IP ya Bapak Ibu ya, yang saya tahu sih TCP IP ya, konek ke internet, terus kemudian konek ke jaringan, pasti bisa diserang atau bisa di-attack sih, apapun mereknya seperti itu. Kebetulan yang saya tahu memang Stuxnet itu kan memang secara khusus menyerang ke PLC yang emang ada di Iran ya Bapak Ibu. Kalau untuk Stuxnet dan memang diciptakan oleh suatu lembaga intelijen dari negara tertentu gitu ya untuk menyerang Iran seperti itu sih. Jadi memang ya boleh jadi mereka punya kode-kode khusus yang memang cuma menyerang ke situ sih gitu. Baik, berikutnya dari Pak Rio. Skimming lebih banyak terjadi kepada nasabah. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah dan bagaimana penanganannya saat terjadi kepada nasabah? Apakah BNI ada link pengaduan langsung dan bantuan perlindungan cybercrime? Misal pada BNI aplikasi pada fasilitas scanning anti-malware Android nasabah. Baik, kalau untuk skimming saat ini kartu debit kita sudah ada chipnya, jadi nggak mungkin ada skimming dari sisi ATM. Nah, kalau untuk yang malware itu beda kasus atau beda kejadiannya lagi. Dengan malware-malware yang sekarang umum, seperti yang tadi jelaskan bahwa malware-nya itu bisa liatin galeri Bapak Ibu, bisa nyedotin juga SMS. Jadi Bapak Ibu ya harus menghapus malware-nya gitu ya, seperti itu. Kalau emang udah terlanjur terinstall. Terus kemudian kalau ada yang nomor-nomornya dikenal tiba-tiba ngasih file gitu ya, filenya juga nggak kita kenal apa gitu ya, itu nggak usah diklik dan nggak usah di-open gitu. Itu sih. Baik, berikutnya ini dari Pak Effendi Stanggang. Bagaimana cara mengetahui nomor HP pengirim messenger yang dikirim dari FB? Sepertinya ini nggak bisa juga sih. Harus FB-nya sendiri gitu yang mengetahui, atau mungkin kalau emang ada kriminalitas yang terjadi dilaporkan ke penegak hukum, mungkin aja penegak hukum bisa menghubungi Facebook untuk meminta nomornya gitu ya. Seperti itu sih. Tapi kalau nggak ada yang dirugikan gitu ya, nggak ada kasus kriminalnya, pasti nggak bisa sih. Baik, ini pertanyaan di chatbox-nya sudah selesai. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dengan mikrofon.
kami buka mikrofonnya. Silakan kalau mau ada pertanyaan langsung. Ya, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan, saya yang ingin bertanya nih Pak Bobi ini. Gimana nih dari teknik fisika bisa diterima menjadi satpam, security tim di perbankan? Ya. Baik Bapak, ini terima kasih juga atas bantuannya Teknik Fisika waktu dulu memberikan kesempatan saya untuk mengadu nasib jadi part-time Pak, part-time sysadmin di labnya Pak Eko Pak. Terus kemudian habis itu saya diterima juga dari part-time-nya network admin di PAU Pak waktu itu. Dari situ terus kemudian setelah lulus bisa bekerja di bidang IT karena memang ngelanjutin apa yang sudah dikerjakan sih waktu kuliah. Terus habis itu bisa diterima di BNI ya karena balik lagi melanjutkan pengalaman yang sudah ada sebelumnya sih dan alhamdulillahnya dapat di bidang security di finansial yang memang juga lagi hot-hotnya gitu ya, lagi rame-ramenya gitu. Jadi seperti itu sih. Baik, Dan ini memang kebetulan, oh ya, lanjutkan dulu. Ini ya, belum ada pertanyaan muncul. dan kebetulan juga di teknik fisika diajarin bagaimana caranya bisa mempelajari semua ilmu Pak Bapak. Jadi dengan bekal yang seperti itu kita pelajari juga ilmu-ilmu yang lain memang yang selama ini tidak dipelajari di kuliah gitu. Jadi kemampuan belajarnya dari teknik fisika itu sangat berarti gitu, sangat membantu seperti itu. Baik, ini silakan Ibu atau Mbak ini Irma Saraswati, silakan. Ya, mau nanya, kemarin kan sempet ini ya, maksudnya di WhatsApp itu kan pakai APK-APK gitu ya. Nah itu kan kita sudah tahu bahwa itu ya memang menyerang security kita ya, Mas ya. Nah kalau misalkan hanya link saja yang dikirim di SMS, kemudian kita klik, apakah ada kemungkinan dia langsung masuk ke sistem kita? Maksudnya sistem HP, keamanan HP kita atau tergantung linknya gitu? Betul Ibu, itu sangat tergantung linknya dan sangat tergantung kemampuan yang mengirimkan link gitu ya. Jadi ini saya nggak bisa memastikan juga gitu ya. Oh Tapi gitu. tapi kalau ini sebisa mungkin kita bersikap lebih hati-hati sih barangkali gitu ya. Terus kemudian ketika buka atau di handphonenya juga memang diinstal kayak ini sih kayak tools untuk antivirus lah seperti itu. Terus kemudian juga secara reguler mengganti password gitu ya, dan lain-lain. Iya. Cuman memang kalau yang attackernya canggih ya Nah, bisa sih itu. itu dia maksud saya. Nanti boleh nggak ya misalkan konsul langsung gitu dengan Mas Bobi ini, linknya boleh nggak saya share linknya gitu sehingga ngecek apakah ada kemungkinan gitu, karena saya sudah kejadian gitu kan, sudah kejadian sehingga pada saat itu saya langsung logout semua email, mobile banking juga saya uninstall, semua medsos saya uninstall semua gitu. Jadi itu yang saya antisipasi. Ya, ya Bu. Mungkin harus ini sih Bu, kalau berarti akun perbankannya ada beberapa ya Bapak ya Ibu ya. Mungkin harus memang menghubungi call center-nya satu-satu untuk memastikan memang tidak ada orang lain yang masuk ke rekeningnya selain Ibu gitu itu. Yang aksesnya selain Ibu gitu. Dan nggak ada transaksi-transaksi yang mencurigakan di situ selain memang transaksinya Ibu sendiri itu. Oh iya. Salah satu ngeceknya sih seperti itu. Oh begitu. Iya. Ya udah, Mas, makasih banyak ya. Sama-sama Bu. Ya Bu. Terima kasih Pak Edi. Ya, ini ada yang mengangkat tangan satu lagi, Pak Arif Sawaladi. Silakan Pak. Selamat sore, terima kasih Prof. Edi Laksono. Selamat sore, Chief Information Security Officer Bapak Bobi Pratama. Ini saya hanya mau
tanya ya, mudah-mudahan bisa dikasih dokumennya ya. Adakah Bapak pernah buat untuk tabel kajian risiko terkait dengan masalah penggunaan instrumen dan kontrol engineering untuk cyber attack dan cyber crime? Ya, kalau misalnya di industri perbankan, kalau ada bisa di-share ke kami Pak mengenai tabel risk assessment-nya. Kedua, juga tabel mengenai risk treatment plan-nya seperti apa yang pernah Bapak Bobby buat untuk bidang industri finansial perbankan ini. Terima kasih banyak Pak Bobby. Ya Bapak, izin mungkin kalau untuk hal-hal dokumentasi yang terkait sama perusahaan saya bekerja pasti enggak itu adalah dokumen yang memang sifatnya rahasia gitu ya. Tapi mungkin kalau sedikit banyak kayak best practice-nya, terus kemudian kayak bidang keilmuannya, sebetulnya yang namanya cyber security itu standarnya terbuka Bapak. Jadi memang kayak misalnya aturannya atau tabel resiko aja gitu ya. Mungkin sangat tergantung misalnya tabel resiko autentikasi misalnya. Nah, tabel resiko autentikasi itu bisa diperoleh dari websitenya NIST, Pak. Misalnya kalau hanya OTP saja, misalnya skornya berapa. Kalau OTP password plus apa gitu, misalnya plus token, maka levelnya apa gitu. Itu ada di websitenya NIST namanya. Nah, websitenya. Jadi NIST itu kayak lembaga standarisasi SNI-nya Amerika lah, SNI-nya Amerika, dan di sana kebetulan SNI-nya sangat apa ya, sangat ya sangat mau membagi ilmunya ke seluruh dunia gitu ya. Jadi lembaga NIST itu jadi bisa jadi diacu ke lembaga-lembaga lain di seluruh dunia walaupun dia bukan ISO ya, bukan ISO gitu. Kalau ISO kan udah jelas dia satu organisasi yang memang tugasnya bikin standar dan itu berlaku secara global di dunia. Nah, NIST itu sebetulnya lembaga Amerika gitu. Tapi standar-standarnya akhirnya dipakai di seluruh dunia seperti itu sih. Jadi bisa dicek di website NIST sama Bisa di-share standarnya link-nya Pak. di Bisa di-share Facebook. link-nya Pak Bobby. Bisa Bapak. Bisa. Di chatting ini kalau bisa di-share link-nya. Ya, Terima kasih banyak Pak Bobby. Terima kasih sama. Prof Edi. Ya, Selamat makasih sore. kembali Pak Arif. Selamat sore. Nah, itu sudah ditampilkan di link NIST ya. Betul. .gov. Standar. Silakan Pak Arif dimanfaatkan. Itu ada versi yang open source. Oke, berikutnya dari Pak Ferry lagi ya. Masih Pak Parwianto nih, Pak Parwijanto. Mengapa ada ATM yang sering rusak? Dan mengapa antara Mandiri dan BNI suka jauh berbeda dalam fasilitas ATM-nya? Ya Pak. Mungkin itu mesti dijawab sama orang-orang ini sih, bisnis gitu ya, atau corporate secretary. Tapi memang sih ya balik lagi itu di lapangan tuh memang tidak semuanya bisa seragam sih itu. Itu aja sih. Ya, ada yang bertanya juga nih Ibu Putri Samad ya nih ya. Boleh share alamat emailnya Pak Bobby ya, ini boleh share enggak itu. Siap Ibu, bentar saya cari alamat email yang publik. Ini apa? Serse ini harus tersembunyi ya alamatnya ya. Ya. Baik, lanjut lagi ke Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry ya ini ya. Berapa besar kapasitas server Bank BNI saat ini? Kapasitas server cukup atau sangat besar dan mampu menampung bisnis yang ada saat ini sih. Jadi sebelum kita membuat bisnis baru biasa aja ya melakukan apa yang namanya capacity planning lagi Bapak Ibu. Jadi pasti jumlahnya juga akan setiap tahun nggak mungkin sama sih, pasti terus menerus diperbesar dan pastinya nggak berlebih juga gitu ya. Dan ini cukup untuk kebutuhan bisnis seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Rio. Sertifikasi apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang cyber security? Mungkin ada yang
tertarik alih bidang karena data scientist kemudian jadi cyber security engineer. Selain tren dua bidang itu lagi banyak dibutuhkan. Baik, untuk sertifikasinya, kalau bentar, saya ketikkan di sini. Kalau memang untuk yang level dasar bisa pakai namanya CCSP ya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian untuk yang level advance-nya CINSP, ada juga CISA, Bapak Ibu. Ada juga ini sih CISA sama CISA sih Bapak Ibu. Ada juga yang untuk hacker nih, OSCP, OSCE, gitu. Tergantung tujuannya, gitu. Tergantung tujuannya, mau jadi defender, mau jadi manajer kayak saya gitu, misalnya hanya jadi manajer. Ada juga yang mau jadi hacker gitu ya, itu tergantung. Ada juga beberapa sertifikasinya ke apa GIAC gitu misalnya, PASANS, gitu. Banyak sih Bapak Ibu. Baik, berikutnya dari Pak Effendi Sipanggang. Dapatkah dilacak alamat penipu penerima kiriman uang kita yang terlanjur kita kirim kepadanya? Kalau Bapak Ibu laporkan ke penegak hukum bisa melacak. Percayalah, penegak hukum bisa melacak. Bukan ininya ya, bukan banknya ini. Ya, itu Pak. Karena memang kalau bank nanti ikut aja ke penegak hukum sih. Kalau memang nanti kan Bapak Ibu semua kalau ditipu pasti lapor ke penegak hukum, lalu dari penegak hukum nanti akan berkoordinasi dengan bank misalnya kalau memang nanti penegak hukumnya perlu memandang seperti itu sih. Ya, oke. Dari Pak Asnan nih. Untuk di internal bank sendiri, apakah ada tim khusus penanganan sibernya? Dan sampai manakah batasan kinerja tim siber dari bank itu sendiri sebelum diambil alih oleh penegak hukum? Baik, kalau untuk tim cyberbank ada, dan sekarang bank-bank di Indonesia timnya dedicated, terpisah dari tim IT gitu ya, secara divisi. Jadi tim yang ada itu memang fokus atau tupoksi atau tugasnya batasannya sampai dengan melayani yang ada di internal. Konsumennya adalah internal perusahaan untuk security-nya. Lalu kemudian biasanya kalau untuk ke nasabah itu dihandle sama bagian call center atau enggak corporate secretary. Terus kemudian kalau ke kepolisian ada divisi lain lagi yang handle, namanya divisi hukum sama divisi anti fraud kalau di tempat kita. Itu sih. Seperti itu sih tugas fungsinya. Jadi kita memang mengamankan, tapi pekerjaan orang security di perbankan umumnya masih berkaitan sama IT sih, berbau IT. Baik, dari Pak Effendi Bestanggang lagi nih. Jika nomor HP penipu ditutup, dihapus, dapatkah diketahui siapa pemilik HP tersebut dan alamatnya, karena setiap daftar nomor HP selalu digunakan atau diminta KTP NIK? Bisa, karena emang penegak hukum punya kerjasama dengan telco provider, dan di telco provider begitu nomor tersebut dihapus pasti datanya juga akan diretensi Bapak Ibu di catatannya seperti itu. Dan ada periode waktunya, gitu loh. Ada periode waktu retensinya. Baik, adakah pertanyaan? Satu pertanyaan lagi, seandainya mau ada, boleh disampaikan lewat mikrofon. Oh, ada lagi nih. Ibu Putri masih angkat tangan. Silakan. Makasih. Oh iya, makasih Prof. Ya, Mas Bobi mau tanya. Ini kebetulan Bapak saya dulu sempat kena kasusnya ini. Masih ada istilah yang hipnotis itu, Mas Bobi ya, dulu ya. Bapak saya kena, kebetulan BNI juga rekeningnya. Cuman waktu itu begitu kami sadar, kebetulan dia lagi di luar dengan ibu saya. Nah, begitu sadar dia langsung hubungi BNI-nya, tapi udah terlambat, Mas. Udah habis, udah terkuras isi rekeningnya, gitu. Nah, kalau dengan kasus dulu, apa kita bisa
bagaimana dengan kalau terjadi kasus seperti itu di masa sekarang untuk BNI-nya sendiri, Mas? Kebetulan juga kami kan pada pakai BNI semua sih. Jadi itu Mas yang gimana sih tingkat security-nya BNI sekarang? Apakah boleh? Karena nggak tahu, kami bapak saya itu waktu cuman nelpon BNI minta ditutup dulu cepat, tapi udah keduluan sekali gitu. Saya nggak tahu padahal cuma kalau dipikir cuma beberapa nggak sampai 1 jaman sih Mas, udah habis itu, udah habis terkuras, betul-betul terkuras habis rekeningnya. Gimana itu Mas? Gimana? Mohon pencerahannya Mas. Baik Bu. Sekali lagi ikut prihatin ya Bu. Terus kemudian terkurasnya lewat mobile banking ya Bu ya, kalau boleh tahu Bu, atau terkuras lewat ATM atau seperti apa? ATM Mas, ATM ya. Ya. Oke. ATM itu maksudnya berarti di ATM-nya itu bapaknya juga bareng-bareng sama fraudsternya kemudian ngambil uang gitu ya Bu ya, gitu ya. Enggak Mas, enggak, bapak sama ibu masih tetap di rumah. Kebetulan itu waktu dia lagi keluar, ada rumah yang satu, terus ada orang yang bertamu, diajak ngomong gitu aja, katanya ibu saya nggak kena hipnotisnya, bapak saya yang kena, tapi udah langsung keluar. Terus begitu nyadar itu ternyata kartu ATM itu udah tertukar gitu. Jadi bukan, terus kemudian PIN-nya juga dikasih gitu ya Bu ya? Iya, kayaknya begitu karena sampai ini gitu ya Iya Mas. Bu. Iya Bu. Ya, makasih Mas. Betul. Ya memang dengan batasan teknologi yang ada sekarang ya Bu ya, memang sih sekarang itu baru kartu ATM sama nomor PIN ya, seperti itu ya. Memang kalau mau nambah lagi security-nya boleh jadi ada customer lain juga mungkin yang ini sih yang agak sulit, tapi mungkin ya balik lagi Bu, kadang-kadang tidak semua teknologi juga bisa menyelesaikan solusi sih, tapi memang butuh kayak yang namanya proses kerja, prosedur, terus kemudian dari sisi people-nya juga mungkin yang perlu ini jadi memang semuanya saling mendukung satu sama lain itu ya Bu. Balik lagi sih ya ikut prihatin sih memang, tapi kita kalau di internal sudah beberapa upaya memang kita lakukan untuk melindungi customer-nya sih. Misalnya kalau memang tempat kejadiannya di dekat ATM, biasanya di dekat ATM terutama di cabang ya Bu, tapi ini terutama di cabang pasti ada satpamnya sih di dekat ATM yang bisa ngawasin gitu ya itu. Terus kemudian di ATM itu Ibu, itu di atasnya, terus kemudian di kiri kanan, terus kemudian di ruangan pasti ada CCTV-nya Bu gitu. Dan CCTV-nya itu pasti bisa menangkap muka pelakunya Ibu. Jadi mungkin kalau Ibu laporin ke penegak hukum ada mukanya, sebenarnya penegak hukum cukup bekal muka itu bisa ngelacak Ibu siapa dengan KTP-nya apa gitu ya. Kalau gambarnya jelas sih, gitu ya. Terus kemudian kalau dia lari ke rekening tertentu, sebetulnya bisa dikejar ke rekening tujuannya itu, nantinya akan dikejar Ibu. Itu tujuannya itu siapa gitu ya. Karena kan pasti yang namanya uang butuh rekening penampung kan kalau dia mau dilariin. Atau kalau tarik tunai, ini yang kalau tarik tunai emang agak ya tricky ya. Ya balik lagi kalau penegak hukum dia nanti dari muka itu dia akan bisa, tapi emang ya itu memang sangat tergantung dari penegak hukum ya itu. Itu sih mungkin ya semaksimalnya yang bisa jawab seperti itu sih Bu, tapi ya itu Ya maaf. sepertinya itu kan harusnya kan laporan tadi itu kan ngambil atau transaksi keuangannya ATM di mana gitu, ini ya CCTV-nya ada pasti Pak. Iya, ya, itu mungkin untuk pelajaran kita semua. Oke, ini masih ada satu lagi pertanyaan nih. Sekarang kan zamannya sudah AI, bagaimana perkembangan algoritma yang digunakan untuk keamanan? Apakah juga mengikuti dengan teknologi AI? Betul, sudah kita juga mengadopsi big data dan lain-lain untuk ngamanin gitu ya. Jadi balik lagi ini dari sisi teknologi sih memang. Jadi ya yang kita lakukan untuk AI-nya
adalah membantu misalnya mengefektifkan pekerjaan yang melakukan monitornya dari yang tadi dijelaskan di slide, seperti ibaratnya seperti mencari jarum di antara tumpukan jerami gitu. Itu kan susah sekali, tapi dengan teknologi AI jadi makin mudah untuk mencari jarumnya gitu. Seperti itu. Baik, waktu sudah 17.30, pertanyaan sudah tidak ada lagi. Kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Bobi Pratama yang sudah memberikan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi banyak yang ada kasus-kasus juga ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita semua. Terima kasih juga Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik sore hari ini. Kita akhiri, kita ketemu minggu depan ya, Selasa Rabu. Silakan yang tertarik untuk bergabung di webinar BK Teknik. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan, sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Live Zoom. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Joko.